أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi Masya Allah, ibu-ibu yang hebat, yang mendampingi ayah-ayah yang hebat, akan melahirkan anak-anak yang hebat. Iya. Maka menjadi ayah dan bunda yang dirindukan adalah kalau kami misalnya di sekolah maupun di rumah coba menerapkan metode doa apa itu? yakni ayah bunda yang selalu mendoakan ananda siang malam setiap kesempatan dengan doa yang khusyuk, dengan penuh kesungguhan, karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Memohonlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian dengan penuh merendahkan diri dan penuh harap-harap cemas. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yaqbilu du'a an qalbin ghafilin lahin. Memohonlah kalian dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan yakin permohonan kalian akan dikabulkan. Karena Allah tidak akan menerima doa yang hatinya lalai kepadanya. Karena itu, ayah bunda, yuk kita benahi lagi cara berdoa kita. Kita disuruh memohon, bukan membaca teks doa. Kita memohon, merintih, mengemis. Terutama di sepertiga malam untuk kesolehan anak-anak kita. Doakan mereka agar selamat akidahnya. Doakan mereka agar jadi anak yang saleh, salehah. Jadi pejuang Islam dan syahid di dalamnya. Jadi doa menjadi senjata utama kita agar kita dirindukan anak-anak kita. Sebab dia akan menembus jiwa dan hati mereka. Yang kedua tentu kita menjadi teladan. Teladan dalam setiap kebaikan termasuk teladan dalam keilmuan. Sehingga kitalah yang menjadi rujukan bagi mereka. Kita menjadi teladan dalam kesolehan, dalam kezuhudan, dalam kesederhanaan, dalam adab. Kita menjadi teladan dalam berbagai amal soleh yang Allah perintahkan. Termasuk kita menjadi teladan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena Rasulullah bersabda, birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Maka perhatikan ayah bunda, quotes-nya adalah jika anak bermasalah itu merupakan cerminan orang tua di sekitarnya yang bermasalah. Cek, suaranya masih terdengar ayah bunda? Dengar, Ustaz. Baik. Di sini dimohon maaf, di sini hujan besar karena menggurui sekali. Ya, khawatir mengganggu suara. Baik, coba yel-yelnya diucapkan lagi. Ayah. Aku hebat. Aku hebat. Aku Mana Pak sapi. Ayah? Aku Ayah. badan. Oke. Sekali lagi belum kompak. Ayah. Aku hebat. Aku kuat. Aku Soleh. Teladan. Bunda. Aku soleha, aku smart, aku lembut. Anak kita. anak soleh. Anak pintar. Luar biasa. Oke, perhatikan quote-nya. Jika anak bermasalah merupakan cerminan orang tua di sekitarnya bermasalah. Entah bermasalah dari sisi keteladanan, entah bermasalah dari sisi komunikasi, baik itu orang tuanya langsung atau yang di sekitarnya. Entah itu pamannya, ya, tantenya, neneknya, kakeknya, atau siapapun orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kemudian, yang berikutnya adalah mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Nah ini konteksnya adalah, perhatikan, nasihat itu sedikit ceramah, banyak ngobrol, dan banyak bersama anak.
Jadi sedikitkan nasihat dalam bentuk ceramah. Ya, anak diceramahi gitu, diberi arahan, diberi petunjuk, tapi perbanyak nilai-nilai itu kita sampaikan melalui ngobrol. Ya, ngobrol bersama, diskusi, ya, menggali pemikiran mereka, menggali pemahaman mereka. Saya sampai hari ini saya rutinkan ya, seminggu sekali telepon, ngecek apa yang mereka pelajari, apa yang mereka pahami, apakah ada masalah dalam hal pemahaman mereka, apakah ada yang aneh yang mereka peroleh dari tempat mereka belajar. Saya ngobrol, ya tentu ngobrol dengan santai sambil bercanda gitu ya. Jadi kita bikin grup keluarga, itu dirutinkan, paling tidak bertanya kabar, kondisi gitu ya. Nah, maka ini quote-nya, jadilah orang tua pendengar yang baik bagi anak, agar anak-anak kita percaya pada kita, sehingga nilai-nilai kita yang didengar, bukan orang lain atau lingkungan. Bangun komunikasi empatik dengan mereka. Akui, hargai eksistensi dan pendapat mereka. Kemudian kita diskusi dan luruskan apa yang kurang tepat. Apa itu komunikasi empatik? You and me are we. Kau dan aku adalah kita. Apa yang engkau rasakan, aku rasakan. Inilah yang terus dibangun ya di sekolah kami juga, bahwa para guru harus membangun komunikasi empatik dengan siswa, dengan orang tua, dan dengan sesama guru, sehingga kita betul-betul bisa merasakan yang mereka rasakan. Karena itu, ini menjadi ukuran ayah bunda, kalau anak kita ketika ada apapun merujuk kepada kita, berarti mereka nyaman ngobrol dengan kita. Anak-anak saya itu kalau mau di sana, kalau mengisi kursus, itu telepon dulu. Di mau ngisi bab ini, gini. Ondong dikasih poin-poin arahan. Nah gitu. Jadi para ayah tolong dipastikan, kalau kita jadi rujukan mereka, berarti komunikasi kita berjalan dengan baik. Maka memang para ayah idealnya adalah jadi ulamanya di rumah. Menjadi rujukan bagi seluruh keluarga rumah. Ya, termasuk para ayah menjadi rujukan para istrinya ketika akan misalnya mengisi keluar. Ini penting agar nilai-nilai kita lah yang mengontrol, nilai-nilai kita lah yang ya membersamai dan meluruskan pemikiran-pemikiran mereka. Hati-hati, bicara yang diulang-ulang akan mengendap dalam alam bawah sadar dan dianggap menjadi fakta kebenaran. Ya, hati-hati, kalau yang salah jangan terus diulang-ulang. Kalau yang benar tentu harus diulang-ulang agar itu mengendap dalam alam kesadaran. Kemudian jangan berkomunikasi ketika ada masalah, tetapi berbicaralah sebelum ada masalah. Jadi jangan kalau sudah ada masalah baru ngobrol gitu. Senantiasa dirutinkan ngobrol, ada atau tidak ada masalah. Ya, biasakan bangun komunikasi yang baik, yang lancar, yang kadang ada guyonnya gitu ya. Sehingga dengan demikian anak-anak kita terbuka dan betul-betul dia percaya kepada apa yang kita sampaikan. Orang tua wajib tegas bukan keras, wajib lemah lembut bukan lembek. Fokuslah pada kelebihan anak bukan kekurangannya. Karena itu ayah bunda kalau istilah Abah Ihsan coba katanya buat waktu khusus. Misalnya 18.21 disconnect. Putuskan semua. Gadget, televisi, laptop, pekerjaan, apapun. Putuskan semua. Apa di situ agendanya? 3B. Belajar dan bermain bersama anak. Jadi ada waktu khusus. Karena tidak mungkin kan 24 jam. Kita punya kegiatan dan kewajiban yang lain. Tapi paling tidak ada waktu yang memang dirutinkan. Kalau seperti hari ini saya rutinkan seminggu sekali. Ya, karena kalau tiap hari tentu jebol pulsanya ya. Kalau telepon tiap hari ke sana. Nah, seminggu sekali kita agendakan, anak-anak tiap malam Ahad ya, kita ngobrol gitu. Jadi mereka pun mengagendakan itu. Nah, kemudian adiyah pembiasaan, ya tentu dibiasakan, apalagi anak-anak yang usia SD, SMP gitu ya.
mereka belum bisa melakukan karena kesadaran, masih terus dalam pembiasaan, ya tentu Allah bisa karena biasa, ya bahkan pengulangan adalah induk dari pengetahuan. Dan kemudian muraqabah. Nah, muraqabah inilah yang saya maksud tadi adalah ditongkrongin. Maksudnya muraqabah itu apa? Ya kita selalu bersama mereka, ngobrol bersama, ya diarahkan, dipantau, didengar apa sih yang mereka baca, gitu ya, apa yang mereka share di sosmed, ya apa sih yang menjadi pandangan mereka. Jadi ditongkrongi bukan hanya fisiknya tentu, tapi juga apa yang mereka pahami. Nah, baru yang terakhir adalah uqubah, sanksi yang mendidik. Nah, kuncinya apa di mana sebenarnya? Kalau kita ingin dirindukan anak, bahwa dalam hal mau'idhah hasanah, ya, terutama mau'idhah hasanah, itu betul-betul anak merasakan betul kehadiran kita, kedekatan kita, anak betul-betul merasakan kebutuhan kepada kita untuk berkomunikasi, untuk bertanya, untuk diskusi, ya bahkan untuk sekedar bercanda. Ya nggak apa-apa, saya misalnya dengan anak-anak itu kadang saling tebak-tebakan gitu ya, saling bercanda gitu. Nah ini ternyata tahdus bin nikmah membangun kedekatan, dan tentu mereka akan sangat merindukan kita untuk selalu ngobrol bersama, diskusi bersama, bermain bersama gitu ya. Dan termasuk tentu beribadah bersama. Sehingga fungsi rumah sebagai tempat rekreasi pun itu tercipta, kita nggak perlu kemana-mana ya. Sampai bahkan sebenarnya anak-anak itu kalau sudah kita kan rekreasi di luar itu penuh dengan kemaksiatan, mereka lebih memilih ya sudah mending di rumah Nabi, paling kita makan gitu ya. Begitu ayah bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf sebelumnya ini hanya sharing barangkali, dan saya tentu yakin betul ayah bunda pun sudah sangat memahami ini, tetapi tentu ada sisi-sisi yang mungkin ada yang luput dari perhatian. Begitu Ustaz Mualim, sementara pemaparan yang bisa disampaikan dikembalikan kepada Ustaz Mualim. Dari saya sementara cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.